Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa Salam, salam damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan sukacita senantiasa menjadi kegembiraan bagi kehidupan iman kita. Dan Tuhan akan menyertai kita hari ini dalam seluruh rencana dan kerja kita. Dan kita berjumpa kembali dalam renungan harian. Dan hari ini kita diundang untuk merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 5 ayat 1-11. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, sehingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang kau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghalau perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mendengar kisah hari ini bahwa Yesus mengajar, Yesus bersama Simon, dan Yesus bersama Simon pula menangkap ikan dan mendapatkan hasil ikan yang banyak. Ada poin-poin yang bisa kita renungkan hari ini. Yang pertama, Yesus ingin selalu mengajar. Yesus ingin selalu ada di hadapan kita. Ia ingin mengajarkan kita tentang kebaikan, tentang kebenaran, tentang kebahagiaan, tentang kesetiaan, tentang pengampunan, tentang kerendahan hati, tentang cinta, tentang hidupnya, dan tentang kerajaannya. Ia memberikan kita firman yang meneguhkan hidup kita, firman yang menguatkan kita, firman yang menjadi jalan kehidupan kita.
Dan firman-firman itu yang akan menuntun kita untuk bisa bersatu dengan Sang Pemberi firman. Dan yang terpenting, bahwa firman itu akan membawa kita kepada keselamatan. Saudara-saudari, seberapa sering dan seberapa setianya kita mau mendengarkan firman Tuhan? Kita mau membiarkan Allah berbicara dengan kita? Seberapa sering kita sabar untuk senantiasa hadir dalam kegiatan-kegiatan kerohanian, kegiatan-kegiatan keagamaan, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengarkan renungan. Dan seberapa sering pula kita mau terlibat untuk membiarkan firman itu tumbuh dalam kehidupan kita. Ini hal yang penting untuk kita sadari. Yang kedua, Yesus hari ini mau menunjukkan bahwa Ia Allah yang Maha Kuasa, Allah yang penuh dengan kekayaan. Ia Allah yang bisa membuat segala sesuatu menjadi nyata di dalam hidup kita. Simon adalah seorang nelayan, dan tentu ia tahu bagaimana seluk-beluk tentang kehidupan laut sebagai seorang nelayan. Dan ia pun mengalami bagaimana sulitnya menjadi nelayan ketika ia tidak bisa menangkap ikan. Tetapi Allah hadir untuk menunjukkan kekuasaannya di dalam diri Kristus, bahwa tidak ada yang mustahil dari Allah. Maka Allah berkata kepada Petrus, "Duk in altum," berlayarlah lebih ke dalam. Saudara-saudari, proses iman itu harus masuk sampai kedalaman tentang siapakah Allah kita. Kita tidak bisa hanya sekedar saja. Iman kita adalah satu proses yang sangat mendalam untuk memahami misteri Allah. Misteri yang kadang kita tidak bisa pahami. Seperti Simon, ia berkuasa di laut, ia mengetahui musim, ia mengetahui arah angin, ia mengetahui adakah ikan. Tetapi ia tidak bisa mengetahui dan memahami misteri Allah. Sehingga Yesus berkata, "Simon, jangan takut. Aku adalah Allah yang Maha Kuasa. Yang penting adalah engkau mau masuk ke dalam satu proses iman yang lebih mendalam untuk mengerti misteri Allah." Itulah yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Untuk memahami misteri Allah, kita harus masuk lebih dalam lagi tentang siapakah Allah kita. Belajar lebih kokoh, lebih gigih, lebih kuat, lebih keras, supaya tahu siapakah Allah kita. Sehingga iman kita bukanlah iman yang sia-sia, tetapi iman yang penuh dengan perjuangan. Yang berikut, hari ini Yesus mengajarkan kita tentang kerendahan hati. Kerendahan hati dalam diri seorang Simon. 2 kali kita melihat bagaimana Simon menunjukkan kerendahan hatinya sebagai seorang murid. Seorang nelayan yang tahu seluk-beluk tentang kehidupan laut. Tetapi di hadapan Yesus ia menunjukkan bagaimana kerendahan hati untuk menghargai, menghormati Sang Mesias. "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan." Kerendahan hati mengajarkan kita untuk melihat bahwa Allah lebih berkuasa. Kerendahan hati untuk menyadarkan kita bahwa dalam hidup kita punya kelemahan. Kita tidak punya kekuatan. Mari kita andalkan Tuhan. Yang berikut kerendahan hati yang dinyatakan oleh Simon hari ini ketika ia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, pergilah daripadaku, aku tidak layak untuk menerima Engkau. Tuhan, aku tidak layak, aku ini orang berdosa." Karena hati mengajarkan kita untuk membuka diri kita kepada Allah, bahwa kita adalah seorang pendosa. Kita adalah orang yang tidak punya apa-apa, orang yang penuh dengan kekurangan. Tetapi Allah akan menutupi kekurangan kita. Allah akan mengampuni dosa kita kalau kita mau dengan rendah hati datang kepada Yesus memohon ampun. Di sini ada semangat sakramen pertobatan.
Sakramen pertobatan mengajarkan kita untuk menjadi rendah hati, membuka diri kita kepada Allah, bahwa kita membutuhkan uluran tangan Allah, kita membutuhkan kekuatan Allah, kita membutuhkan kekuasaan Allah, kita membutuhkan cinta Allah, kita membutuhkan keselamatan yang datang dari Allah sebagai satu-satunya harapan hidup kita. Mari saudara-saudari, makna kehidupan iman kita adalah rendah hati di hadapan Allah untuk membiarkan Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Maukah kita? Jikalau kita mau, datanglah kepada Yesus. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.